Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan ini bukan lagi Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan Tuhan. Siapakah Tuhan di antara dua Tuhan ini? Yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang diciptakan? Jelas, yang menciptakan Tuhan baru inilah yang Tuhan. Yang ciptaan baru ini bisa digelari Tuhan, bisa digelari apapun, tapi pada prinsipnya dia adalah ciptaan. Dengan kata lain, dia adalah sesuatu yang berasal dari sang sumber segala-galanya. Tidak sah keimanan seseorang, bukan hanya keimanan, tidak sah orang itu disebut manusia sehat, normal, berakal apabila dia pada posisi tersebut. Kenapa? Mustahile Tuhan menciptakan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluk, tapi sebagian manusia picik, licik, fasik, salim menganggap bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Kalau sekiranya mungkin akal kita ini disetting untuk tidak berfungsi selayaknya manusia normal, maka adalah lebih baik saudara Kristen beranggapan Tuhan boleh menciptakan Tuhan baru, tetapi Tuhan baru ini harus menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan yang tadi. Nah, Tuhan yang baru ini yang lebih besar dari Tuhan yang menciptakannya, kudu bisa juga menciptakan Tuhan yang baru yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian seterusnya. Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Tuhan ini paling terakhir kemudian menciptakan Tuhan lagi yang paling dahsyat. Maka saya katakan itu konsep gila. Yang betul adalah Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu ada pada posisinya. Dia wujud. Dia tidak ada ketiadaan. Dia berada. Ada sebelum ada kata ada. Itu Tuhan. Sedangkan Yesus, Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai dia. Celakalah orang-orang yang menganggap orang ini Tuhan, karena dia sendiri mengaku, aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Simple. Kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara saya Kristen, mau menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Bagaimana mungkin ada Tuhan keluar dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang bukan atas kehendaknya sendiri? Tidak mungkin itu. Itu mustahil bisa terjadi bagi orang-orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Anjing tidak mampu kemudian menelaah ini warna hitam, ini warna putih, ini warna kuning. Dia tidak bisa memilah ini tinggi, ini rendah, ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Tidak bisa anjing itu. Kenapa? Dia tidak berakal. Jadi kalau anjing menyembah anjing, wajar. Kenapa? Dia tak berakal. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih anjing daripada anjing, lebih kerah daripada kerah, lebih babi daripada babi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi cahaya berupa akal, tapi cahaya itu dipadamkan sendiri oleh dirinya. Kenapa dipadamkan sendiri oleh dirinya? Karena Kristen, maaf, dalam hal ini orang kafir, lebih percaya kepada iblis yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, daripada Yesus sendiri yang datang selama 33 tahun mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Seperti Ibu Carolina tadi, itu tanda-tanda orang yang sudah kepenuhan iblis. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Apa tanda-tanda jahatnya? Diajarkan kemudian 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Apa maksudnya itu?
Andai saja Yesus tidak disalibkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan agama Kristen itu. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat yang tadi. Angkatan jahat ini adalah menghasilkan sebuah pengajaran bernama Kristen. Orang Farisi, Paulus, tertulis di mana? Filipi 3, Filipi 5, Filipi 3 nomor 5 dan seterusnya. Lalu kemudian ahli Taurat, siapa dia? Sama, aku adalah ahli Taurat. Dalam hal ketaatanku kepada Taurat, aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Dia mengaku murid dari Gamaliel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Beliau tergenapi sudah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kekristenan, awal cikal bakal munculnya Kristen itu dari pengajaran Paulus. Hebatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguraikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Allah. Nah, hari ini kita bertemu dengan berbagai macam rupa, tabiat dan warna Kristen. Ada yang tadinya menyembah Yesus, berhenti menyembah Yesus, hanya menabikan. Ada yang tadinya kemudian menganggap Yesus ini adalah firman, berubah lagi menjadi itu Tuhan itu sendiri. Bahkan sekarang muncul Kristen yang menganggap diri mereka adalah saksi Yehova. Mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Tapi mereka tidak sadar kalau konsep-konsep yang muncul pada diri mereka ini itu bercikal bakal dari ajaran Katolik mula-mula. Keputusasaan mereka terhadap Katolik dikarenakan semakin modern hidupnya, semakin berfungsi akalnya, menemukan kemudian keadaan mustahile Yesus itu Tuhan, sehingga dia berubah. Lahirlah kemudian sekte Protestan. Habis itu muncul lagi kemudian ajaran yang lain, Advent, muncul lagi kemudian Mesianik, muncul lagi saksi Yehova. Kenapa demikian? Dengan munculnya sekte-sekte baru di tubuh Kristen, membuktikan bahwa agama Kristen dari awalnya memang sudah salah jalan. Dengan lahirnya saksi Yehova, dengan lahirnya kemudian Mesianik dan seterusnya, dengan lahirnya ajaran-ajaran yang mendudukkan kemudian Kristen sebagai koridornya dan Yesus hanya sebagai utusan, itu membuktikan agama Islam adalah agama hak, agama betul. Apa buktinya? Ajaran Islam diakui sendiri oleh Kristen dengan munculnya ajaran saksi Yehova. Itu bukti. Ajaran Islam dibenarkan dengan munculnya Advent yang tidak merubah kemudian 10 hukum Taurat. Dengan demikian, agama Kristen awal mula itu adalah agama yang melawan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa intisarinya? Intisarinya Islam datang meluruskan Kristen. Itu aja. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung ketika kemudian Al-Quran dipaparkan dan dipakai untuk menilai saudara-saudara Kristen. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mengajak orang Kristen kembali kepada jalan yang benar. Apa itu? Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu syarat mutlak absolut untuk mendapatkan kemudian keselamatan. Alhamdulillah, kami umat Islam tanpa sebelumnya membaca Bible, tanpa sebelumnya bertetangga dengan orang Kristen, tanpa sebelumnya kemudian belajar Bible, tanpa sebelumnya kemudian hidup bertentangan dengan orang Kristen, umat Islam sudah mengimani datangnya
seorang manusia lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, pembawa berita gembira berupa Injil dan hikmah Taurat kepada Bani Israel. Kami beriman beliau adalah orang suci terkemuka di dunia dan di akhirat, diangkat ke langit oleh karena terancam oleh bahaya kematian yang dipropagandai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada masa itu. Alhamdulillah, berjalannya waktu, ketemulah Islam dan Kristen di meja akademisi, diskusi, berdebat, kami pelajari Bible. Ternyata yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam terurai di dalam Bible. Subhanallah. Maka semakin mantap iman kami ketika kemudian Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ternyata di Bible Yesus menyuarakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yaitu Dia yang mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusannya. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Sederhana bukan? Dan itu konsepnya ada di iman kami. Kata Yesus, hidup kekal itu kamu dapatkan apabila engkau kemudian mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Islam ada pada pondasi itu. Sebelum kami bertemu dengan Kristen, sebelum kami membaca Bible, iman kami memang sudah ada di situ.